Hello guys, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Balik lagi di channel kita, 12 Pas. Kalau ngomongin sepak bola, Brasil tuh udah kayak rajanya. Dari pantai sampai gang sempit di favela, bola tuh kayak udah jadi bagian hidup orang sana. Anak-anak main bola di jalanan, kadang nggak pakai sepatu, bahkan bolanya pun kadang cuman dari plastik gulung. Tapi justru dari situ, banyak banget pemain hebat yang lahir. Kayak kata orang, makin susah hidupnya, makin tangguh juga mentalnya. Karena kondisi yang kayak gitu, banyak pemain Brasil punya kaki secepat kilat, kontrol bola deket banget kayak bola dilem di sepatu mereka. Kalau dibandingin sama pemain Eropa, ya skill mereka tuh kayak dari planet lain. Nggak heran sih kalau timnas Brasil alias Seleção jadi negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak. Tapi, dari sekian banyak legenda, siapa sih yang paling top? Mulai dari Pele sampai Ronaldo, Brasil punya banyak banget bintang. Nah, ini dia 10 pemain Brasil terbaik sepanjang masa versi kita. Nggak gampang sih milihnya, tapi kita coba nilai dari beberapa hal. Karier panjangnya, prestasi di timnas, sukses di klub, skill individu, jumlah gol, jumlah assist. Langsung aja kita bahas yuk guys. Gas! Ini dia, 10 pemain bola terbaik sepanjang masa dari Brasil. Kita mulai dari nomor 10 guys. Di nomor 10, Jairzinho. Dengan jumlah caps 82. Mungkin nama Jairzinho agak asing buat generasi sekarang, kecuali kamu anak bola banget ya. Tapi dia ini legenda beneran. Di Piala Dunia 1970, Jairzinho bikin sejarah. Jadi satu-satunya pemain yang nyetak gol di setiap pertandingan dan bawa Brasil juara. Rekor itu sampai sekarang belum ada yang nyamain loh. Dia bisa main di sayap kanan, kiri, bahkan jadi striker juga bisa. Fleksibel dan jago banget. Waktu itu dia masuk tim terbaik Piala Dunia versi FIFA. Bahkan, kalau aturan Ballon d'Or udah berlaku buat semua pemain dunia saat itu, mungkin dia udah bawa pulang trofinya juga. Asli keren guys. Kita lanjut. Di nomor 9, Didi. Jumlah caps 68. Di Piala Dunia 1958, semua mata mungkin tertuju ke Pele yang masih muda banget dan Garincha yang driblingnya ajaib. Tapi Didi, dia yang ngatur semuanya dari lini tengah. Jenius banget. Sampai-sampai dia dinobatin jadi pemain terbaik turnamen. Didi juga dikenal sebagai pencipta gaya tendangan bebas daun kering. Bolanya tuh bisa ngelintir terus jatuh tiba-tiba, kayak nggak pakai logika. Teknik ini jadi cikal bakal tendangan knuckleball yang dipakai Cristiano Ronaldo sekarang. Dulu, waktu kecil, Didi sempat jualan kacang buat bantu ekonomi keluarga. Tapi akhirnya dia nutup karier dengan 2 gelar Piala Dunia di tangan. Dari tukang kacang ke legenda dunia, siapa sangka kan? Asli gokil banget guys. Sekarang di nomor 8, Zico. Jumlah main bareng timnas, 71 kali. Zico tuh sering banget disebut sebagai pemain terbaik yang nggak pernah angkat trofi Piala Dunia. Tapi jangan salah, pengaruh dia di sepak bola Brasil tuh gede banget. Selama main bareng Flamengo, dia cetak 508 gol dari 731 pertandingan. Gila, itu sih udah kayak striker, padahal dia gelandang serang. Mayoritas kariernya dia habiskan bareng Flamengo, tapi sempet juga main di Serie A bareng Udinese. Dan tahu nggak? Di musim 1983-1984, Zico dinobatin sebagai pemain terbaik Liga Italia. Jadi, walau nggak bawa pulang Piala Dunia, kualitasnya sih nggak perlu diragukan lagi. Emang legend banget Zico. Kita lanjut, di nomor 7, Neymar. Jumlah main bareng timnas, 128 kali. Neymar ini udah sah jadi top skor timnas Brasil sepanjang masa. Walau belum bisa bawa Brasil juara dunia, tapi posisinya di list ini tetap pantas banget. PSG ngeluarin duit gede banget buat dia. Sekitar 222 juta euro atau kira-kira 3,9 triliun rupiah. Itu masih jadi rekor transfer termahal sampai sekarang. Waktu di Barcelona, dia jadi bagian dari trio MSN bareng Messi dan Suarez, dan sukses banget ngebawa mereka juara Liga Champions plus treble Eropa. Sayangnya, karier dia belakangan agak terganggu cedera. Tapi sekarang dia balik ke Santos, klub masa kecilnya, dan kayaknya lagi nyari semangat baru. Siapa tahu comeback, kan? Asli keren guys. Sekarang kita beralih di nomor 6, Romario. Jumlah main bareng timnas, 71 kali. Romario ini jago banget soal ngegolin. Bayangin aja,
55 gol dari 71 pertandingan buat timnas. Di Eropa juga dia bersinar, khususnya waktu main di PSV Eindhoven dan Barcelona. Tapi justru di PSV lah performa terbaiknya. Dia nyetak 128 gol dari 148 pertandingan. Efisien banget kan? Bareng PSV, Romario bawa mereka juara Liga Belanda 3 kali dalam 5 musim. Meskipun puncak kariernya ada di tahun 90-an, namanya masih sering dibahas sampai sekarang. Nggak heran sih, soalnya dia emang legendanya berhasil banget. Kita lanjut, di nomor 5, Rivaldo. Jumlah main bareng timnas, 76 kali. Rivaldo ini pemain yang kaki kirinya kayak punya sihir sendiri. Emang sih, dia bisa dibilang satu kaki doang, tapi kaki kirinya tuh cukup buat ngebantai lawan. Di tahun 1999, dia dapat Ballon d'Or gara-gara kontribusinya buat Barcelona. Waktu Piala Dunia 2002, dia jadi salah satu pemain paling bersinar di tim Brasil bareng Ronaldinho dan Ronaldo. Trio maut itu bikin dunia nganga waktu nonton permainan mereka. Sayangnya, nama Rivaldo kadang tenggelam karena dia main bareng pemain bintang lainnya. Tapi kalau ngomongin teknik, dia salah satu yang terbaik. Sekarang di nomor 4, Ronaldinho. Jumlah main bareng timnas, 97 kali. Ronaldinho tuh kayak perwujudan sepak bola yang fun banget. Gayanya santai, skillnya gila, dan senyumannya itu loh. Kayak lagi ngedribble sambil ngajak ngopi. 2 tahun di Barcelona aja, udah cukup bikin dia dapat Ballon d'Or tahun 2005. Dia salah satu pemain paling berbakat yang pernah nyentuh bola. Dribblenya tuh licin banget, sampai pemain lain kelihatan kayak lagi main kejar-kejaran di sawah. Nggak heran sih, fans di mana-mana bener-bener ngerasa terhibur tiap kali lihat dia main. Asli legend banget Bang Dino ini guys. Kita lanjut, di nomor 3, Garrincha. Jumlah main bareng timnas, 50 kali. Cerita hidup Garrincha tuh bener-bener kayak film. Lahir miskin, kakinya bengkok, satu kaki lebih pendek, dan dokter bilang dia mungkin nggak bakal bisa jalan normal. Tapi dia malah jadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Dribble Garrincha tuh ngeselin banget buat lawan, tapi memukau banget buat penonton. Dia sering banget bikin pemain belakang pusing kayak habis naik komedi putar. Dan yang paling gila, di Piala Dunia 1962, dia yang jadi pahlawan utama waktu Pele cedera. Dari cerita hidupnya aja udah inspiratif banget, apalagi permainannya. Keren banget. Sekarang kita lanjut ke posisi runner-up. Di nomor 2, Ronaldo, R9. Jumlah main bareng timnas, 99 kali. Kalau ngomongin striker yang bener-bener komplit, Ronaldo tuh jawabannya. Bukan Cristiano ya, ini R9 yang asli. Banyak orang bilang cuma dia yang bisa disandingin sama Messi dan Maradona selain Pele. Dia main buat tim-tim gede kayak Real Madrid, Barcelona, Inter Milan, AC Milan. Pokoknya daftar klubnya aja udah kayak daftar juara. Dia dapat 2 Ballon d'Or, dan itu dengan kondisi sering cedera loh. Coba bayangin kalau dia sehat terus. Bisa jadi dia udah nyetak gol sampai bosan sendiri. Tendangan kanan kiri bisa, sundulan juga bisa. Lengkap banget. Dan sekarang kita ke posisi puncak. Di nomor 1, Pele. Jumlah main bareng timnas, 92 kali. Pele tuh udah kayak dewa bola. Mau suka atau enggak, susah buat ngelawan statusnya sebagai yang terbaik. Dia satu-satunya pemain yang bisa juara Piala Dunia 3 kali. Nggak ada lagi yang bisa nyamain itu sampai sekarang. Total golnya katanya sih sampai 1000 lebih, tapi yang lebih penting dari angka itu adalah warisan yang dia tinggalin. Dia bikin sepak bola dikenal ke seluruh dunia dan ngebawa nama Brasil jadi negara sepak bola sejati. Setelah wafat akhir 2022, dunia bola bener-bener kehilangan satu sosok yang nggak tergantikan. Asli legend banget emang Om Pele ya guys. Nah, itu dia guys. 10 pemain sepak bola terbaik sepanjang masa dari Brasil versi kita. Dari Pele yang legendaris sampai Neymar yang jadi andalan generasi sekarang, semua punya cerita dan gaya main yang bikin dunia jatuh cinta. Sepak bola udah kayak nafasnya Brasil, dan para pemain ini bukti nyatanya. Menurut abang-abang gimana? Setuju nggak sama daftarnya? Atau ada nama lain yang harusnya masuk list? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten bola seru lainnya. Makasih banyak udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan terus, dan salam dari negeri Samba. Bye-bye.